Mulai game ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Buset, di siang, Pak. Sesuai jadwal ya, hari ini insya Allah kita bakal bahas atau review kos. Rencananya sih TM 9 sampai 11, tapi lihat kondusif atau enggaknya juga nanti ya. Sebelum mulai tentir hari ini, untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baru mulai gue. Telat start lu. Men. Amin. Saya mulai ya. Udah kelihatan kan? Belum. Buset. Udah belum, weh. Udah. Nah, ini materinya nih gue ngambil dari PPT, sama dari rangkuman Brigada, sama dari Yasin Edu ya. Biar orangnya nggak marah kalau diambil, sebut dulu. Siapa emang? Siapa? Kan ini apa? Yasin. Ya gue sebut semua. Dah, mulai ya. Yang pertama kan kita di pertemuan 9 ya. Pertemuan 9 ini kita materinya tentang CBA. Di sini fokusnya kita membahas tentang klasifikasi dan jenis-jenis cost, jenis-jenis biaya. Ini review aja yang pasti teman-teman semua udah paham kalau biaya di akuntansi biaya itu kita dibagi jadi 3 ya, ada fixed cost, ada variable cost, dan ada semi variable cost. Fixed cost karakteristiknya itu total biayanya tuh akan selalu konstan walaupun cost driver atau pemicu biayanya berubah-ubah. Kemudian biaya per unitnya akan berubah seiring dengan perubahan pemicu biaya, ya ini unit cost-nya akan semakin kecil. Ini maksudnya jadi misalnya fixed cost kita itu misalnya 100.000 gitu ya, relevan range-nya misalnya 100.000 juga, jadi per unitnya 1 kan. Nah, makin makin banyak unit yang diproduksi, itu unit cost dari fixed cost juga akan semakin kecil. Karena tadi total cost-nya itu konstan, nggak berubah. Tapi kalau pemicunya atau unitnya itu berubah, cost per unit untuk fixed cost dari tiap-tiap unit yang diproduksi itu akan semakin kecil. Makanya kita kemarin itu variance ada ngebahas tentang idle capacity kan. Itu kalau ada kapasitas dari fix yang nggak digunakan karena kurang efisien. Karena sebenarnya makin fixed cost ini makin digunakan secara optimal, secara maksimal, itu akan mengecilkan cost dari suatu produk. Kemudian kondisi total cost konstan dan unit cost yang berubah tersebut harus berada dalam suatu rentang spesifik yang relevan. Nah, ini maksudnya apa? Jadi misal contoh fixed cost mesin gitu ya. Mesin ini kapasitas maksimumnya itu 100 jam gitu misalnya. Dan fixed cost-nya 50.000. Jadi 50.000 itu untuk setiap produksi yang nggak melebihi 100 jam itu tetap 50.000. Tapi kalau udah melampaui 100 jam, maka si total fixed cost ini akan berubah. Grafiknya kayak gini ya. Ini cost-nya, ini cost drivernya. Cost drivernya berubah, tapi total cost-nya itu tetap konstan. Oke, lanjut ke variable cost. Variable cost ini biaya yang berubah-ubah sesuai atau tergantung dengan cost drivernya.
atau pemicu biayanya. Jika dilihat, perubahan atas total cost dan perubahan atas pemicu biaya itu harus proporsional. Jadi, kalau teman-teman perhatiin juga pasti kan unit variable cost per unit sama fixed cost per unit. Kalau fixed cost per unit itu kan berubah-ubah ya, tergantung berapa unit yang diproduksi kan. Kalau misalnya unit variable cost itu emang dia selalu berubah, total cost-nya berubah dan total unitnya berubah. Tapi variable cost per unitnya akan selalu sama. Terus ini nih, biaya per unitnya atau TC dibagi dengan Q akan selalu konstan walaupun pemicu biayanya berubah. Kemudian sama tadi kondisi TC yang berubah dan unit cost yang konstan tersebut harus berada dalam suatu rentang spesifik yang relevan. Nah ini grafiknya kayak gini. Dia tergantung cost drivernya. Semakin ke kanan cost drivernya itu, maka total cost-nya, total variable cost-nya juga akan semakin besar. Kemudian yang selanjutnya, ini semi variable cost. Semi variable cost ini gabungan dari variable cost dan fixed cost. Fixed cost yang bersifat konstan digabungkan dengan variable cost yang berubah-ubah secara proporsional. Contohnya misalnya di sini listrik ya. Jadi misalnya ini kita asumsiin biaya langganannya aja gitu, biaya langganan aja listrik itu setiap bulan kita tuh wajib make nggak make bayar 300.000. Nah si 300.000 ini fixed cost-nya. Terus dilanjutkan dengan tergantung berapa kita make setiap bulannya atau setiap periodenya. Ini misalnya 1000 kWh itu nambah 200.000, 10.000 kWh kita nambah 2 juta. Nah, si 200.000, 2 juta, 10 juta, 16 juta ini komponen variabelnya yang berubah-ubah tergantung dengan cost drivernya, yaitu jumlah daya atau kWh ini. Grafiknya kayak gini. Dia kalau variabel itu kan mulainya dari 0 ya, dari bawah sini. Tapi kalau semi variabel itu enggak, dia mulainya dari titik fixed cost-nya. Karena dia biayanya nggak mungkin 0, dipakai nggak dipakai itu nggak mungkin 0. Kayak gitu. Paham lah ya sampai sini, ini review doang. Terus selanjutnya kita itu bakal intinya di sini di materi ini kita misahin yang mana komponen fixed cost dan yang mana komponen variable cost di dalam semi variable cost. Itu. Jadi semi variable cost tadi kan gabungan dari fixed dan variable. Kemudian kita bakal mempelajarin gimana caranya misahin yang mana komponen fix, yang mana komponen variabel. Itu ada 3 metode, ada high and low points method, ada scatter graph method, ada least square method. Oke, yang pertama kita ke high and low method dulu. High and low points method ini itu menggunakan aktivitas tertinggi dan terendah, tidak selalu cost yang tertinggi dan terendah. Jadi dia nih lebih dibilang di sini kan menggunakan aktivitas tertinggi dan terendah. Maksudnya ya bisa jadi di sini misalnya aktivitas tertingginya 42.000 tapi cost-nya bukan di 42.000 itu, tapi di misalnya di 41.000. Nah, yang kita gunakan tuh yang aktivitas tertingginya. Ini metode ini tuh diasumsikan data lain itu terletak di antara poin tertinggi dan terendah secara garis lurus. Metode ini ya sangat sederhana ya, nggak terlalu rumit, cuman data yang dihasilkan itu bias atau kurang akurat. Langsung aja kita ke contohnya. Ini ada tabel data jam kerja, bulan, biaya, sama keterangannya nih. Nah, ini kita tahu ada aktivitas tertinggi di sini ada 26.000, cost-nya 500 dan terendah ya, sorry. Tertingginya ada 48.000 jam dan 680 dolar biayanya. Ini tertingginya. Nah, yang pertama kita menghitung rate variable cost-nya dulu. Nah, tinggal kita selisihin aja antara high sama yang low. Cost-nya 680, yang high, yang low-nya 500, 180, tingkat kegiatannya 48.000 sama 26.000, selisihnya 22.000. Nah,
kenapa sih kok 180 ini kita anggap dia variabel? Kan maksudnya ini total cost. Terus dikurang kenapa ini jadi variabel? Nah, itu sebenarnya konsep eliminasi matematika. Jadi kita eliminasi antara high sama yang low. Kan 680 ini total cost-nya kan. Kita tahu kalau fixed cost itu tetap dan nggak berubah kan. Jadi fixed cost ditambah sama variable cost dikali sama cost drivernya. Ini kan cost drivernya DLH sama dengan total cost-nya. Nah, kita pakai yang high 680 ini, pakai yang low juga 500, terus kita selisin. Terus dapat 22.000 jam dikali variable rate sama dengan $180. Akhirnya dapat kita variable rate-nya, tinggal dibagi aja 180 dibagi 22.000. Itu kenapa selisihnya ini tuh merupakan variable rate dari konsep ini. Kemudian yang selanjutnya kalau udah dapat variabelnya, gampang tinggal kita masukin lagi ke persamaan yang ini buat ngedapetin fixed cost-nya. Boleh pakai yang high, boleh pakai yang low. Harusnya kalau nggak ada kekeliruan, harusnya hasilnya sama aja. Jadi masukin aja fixed cost-nya. Ini fixed cost ditambah 48.000 variable cost sama dengan 680. 48.000 dikali sama variable rate-nya 0,00818 dikali sama 48.000 jadi 392,64. Terus diselisihin dapat fixed cost-nya $287,36. Nah, ada satu contoh soal lagi ya, ngambil dari karakter latihan E1. Sama aja sebenarnya, ini kita dikasih data, ada data bulan, ada machine hours sama maintenance cost. Yang jadi cost drivernya ini kan machine hours kan, yang bakal bikin variable cost-nya berubah-ubah. Nah, pertama sama kayak yang pertama tadi, caranya kita cari dulu variable cost-nya. Ini cost-nya, ini machine hour-nya, dapat selisihnya $200 sama 500 jam. Kita bagi buat tahu berapa rate per jamnya, dapat 0,4. Habis itu kita masukin deh ke persamaan ini, persamaan high maupun low, boleh bebas yang mana aja. Supaya kita bisa dapat fixed cost-nya kayak yang tadi kan, kayak yang ini. Nah, ini jadi ini kebuktikan kalau mau pakai yang high ataupun low, hasil tetap sama 260. Variable cost-nya ini didapat dari 0,40 dikali sama yang high tadi berapa? 2.600. Aman lah ya ini ya. Aman. Oke, lanjut ke scatter graph, metode yang kedua. Nah, metode ini tuh kita menggunakan grafik Cartesius. Yang dianalisis itu sama aja kayak yang tadi ya. Cost sama cost drivernya, pemicu biayanya. Si dependent ini tuh cost-nya, si independent ini aktivitasnya. Kan dependent ini dipengaruhi oleh variabel independent atau si aktivitas tadi. Jadi cost-nya ini bakal berubah-ubah dipengaruhi oleh si independent ini, si cost driver atau aktivitas terkait tadi. Metode ini tuh lebih baik daripada high and low point method. Dilihat dari mana? Dari banyaknya data yang digunakan. Kemudian tapi walaupun kayak gitu masih tetap bisa bias karena nanti kita praktekin ya. Saat menggambar grafiknya itu, buat nentuin garisnya itu, kita tuh sebenarnya kira-kira pakai pengamatan visual aja. Jadi setiap orang, walaupun nanti misalnya ujian dan disuruh bikin kayak gini itu, kemungkinan besar ya tiap orang tuh beda-beda narik garisnya. Tapi harusnya sih ya nggak jauh-jauh beda, cuman pasti beda-beda kemungkinan besar. Karena pengamatan visual masing-masing kan. Kemudian juga bisa mendeteksi data yang abnormal. Ini maksudnya kayak gimana? Nanti kita lihat di grafiknya. Nah, ini pakai data yang tadi ya, data yang sebelumnya. Ini ada direct labor hours-nya, ada cost-nya. Nah, caranya kan ini pakai Excel ya, jadi gampang. Kalau kita gambar tuh
tinggal kita cocok-cocokin aja. Jadi di sisi Y itu total cost-nya di sumbu X itu aktivitasnya. Kita cocokin nih 34.000 sama 640. Misalnya di bisa kan baru tahu juga. Misalnya yang 500 nih. 500 kan 26.000. Nah, di sini nanti kita gambar. Kalau gambar sendiri kan kayak gini caranya, tinggal titiknya terus kita sesuaiin antara X sama Y aja. Habis itu kalau udah kebentuk semua titik-titiknya, semua data ini, nah terus kita tarik garis proyeksi. Nah, ini yang bakal nimbulin persepsi yang beda-beda karena ya ini cuman pengamatan aja. Kita narik garisnya tuh di tengah-tengah titik-titik ini loh. Jadi kemungkinan bakal beda-beda karena ini pakai Excel, jadi bisa akurat kayak dapat nih di sini fixed cost-nya itu 414,82 nih di sini persamaannya muncul. Kalau kemungkinan kan kalau misalnya kita tarik sendiri bisa jadi 440, bisa jadi 420, beda-beda karena ya pengamatan visual kan. Ini cara bikin ini tinggal di ini aja di blok datanya terus kesisipkan ke bagan, pilih deh. Atau udah gini. Ini bisa lah ganti. Bisa udah kan, udah udah jadi nih bagannya. Terus kita tambahin garis trend biar tahu ini. Terus eh oh, muncul sih dia. Oh iya. Terus ini periodenya di apa? Nah, ini tampilkan persamaan pada bagan. Muncul nih persamaannya nih. Nah, si 414,82 ini tuh garis yang di sini nanti. Kan ini sesuai sama persamaannya kan. Y ini total cost, 0,00044 ini variabel rate-nya, X ini aktivitasnya ditambah sama 414,82 atau 415 ini fixed cost-nya. Ini bisa akurat kayak gini ya karena pakai Excel. Kalau enggak pasti semuanya kira-kira atau asumsi. Nah, terus kalau misalnya kita udah dapet ini, udah bikin grafik ini, udah dapet kan fixed cost-nya. Nah, ini kenapa ini merupakan fixed cost? Balik lagi ke sini ya, balik lagi ke yang ini, ke grafik yang ini. Nah, kan kita tahu nih kalau titik yang di sini itu kan fixed cost-nya kan. Makanya itu kita ambil yang di sini itu ini tuh merupakan fixed cost-nya. Garis apa? Garis ini yang menyentuh sumbu Y ini fixed cost-nya. Terus karena udah dapat fixed cost-nya, kita bisa cari variable cost-nya. Yang kita pakai di sini tuh rata-rata yang di bawah ini. Jadi kan total rata-rata total cost rata-rata itu sama dengan total cost variabel tambah total cost variabel rata-rata tambah total fixed cost rata-rata. Karena fixed cost sama semua, jadi ya sama kan. Karena dia konstan, jadi rata-ratanya ya sama, nggak berubah. Jadi kita pakai ke sini total average cost-nya, total biaya rata-ratanya itu 570 dikurang sama fixed cost yang kita dapat dari sini tadi, yang kita proyeksikan, yang kita kira-kira masukin ke sini, terus kita dapat total average variable cost-nya 155. Terus kita bagiin sama direct labor hours rata-ratanya atau aktivitas rata-ratanya 35.155 dibagi 35.000 dapatnya 0,00443 sama kan kayak yang di sini. Nah, terus ini ada satu contoh lagi. Ini soal latihan kemarin. Ini ada data gas days, ada electricity cost. Gas day ini jadi cost drivernya, ini biaya yang dipengaruhi. Kita bikin dulu tabelnya, keluarin dari soal.
Kayak gini sama ya, tinggal salin doang. Habis itu kayak tadi, kalau misalnya Excel tinggal di blok terus klik bagan ini, atau kalau misalnya nanti kita bikinnya manual, titik-titiknya ini disesuaikan aja, bikin sendiri 400 ketemu sama 1000 titiknya di mana dan seterusnya, terus bikin proyeksi garis ini, terus dapat deh misalnya ini kira-kira nih misalnya ini 360 gitu misalnya, udah masukin deh ke sini. Di sini kan kita dapat yang lebih akuratnya 344,85 ya, kita bulutin jadi 345. Sama kayak tadi pakai total total average cost yang di sini, total rata-ratanya, total biaya rata-rata 700 dikurangin sama fixed cost, dapat total variable cost rata-rata 355. Terus buat tahu rate-nya tinggal dibagi sama aktivitas rata-ratanya 3.500, dapat 0,1 sekian. Ini scatter graph ada ini nggak? Aman lah ya, gini doang kan. Yang keluar di ujian biasanya mana? Ini biasanya least square. Oh, yang least square. Ya udahlah. Oke, lanjut nih ya. Lanjut. Lanjut ke metode berikutnya, least square. Nah, metode ini itu disebut juga sebagai regression analysis. Ini rumus yang dipakai di sini tuh rumusnya gradien ya. Jadi kita tuh dari proses regresi ini kita dapat nilai konstanta dan slope yang dapat digunakan untuk menentukan persamaan garisnya. Nah, kayak gimana? Langsung aja ke prakteknya. Ini sama pakai data yang tadi ya. Terus kita masukin ke tabel nih, ada biayanya, biaya ini ya. Yang ini masukin lagi ke sini, terus di tabel di kolom kedua itu isinya biaya dikurangin biaya rata-rata. Biaya rata-ratanya ini 570. Jadi 640 kurang 570, 620 kurang 570 dan seterusnya. Terus di kolom ketiga itu ada jamnya. Di kolom keempat jam dikurangin jam rata-rata. Di kolom kelima, kolom keempat dikuadratin, kolom keenam, kolom kedua dikali kolom keempat, yang ketujuh, kolom yang kedua dikuadratin. Gampang ya bikin tabelnya ini. Paling ketelitian aja kalau misalnya manual. Nah, udah dapat dari sini, udah dapat data-data ini, kita masuk deh ke rumusnya. Nah, rumusnya itu yang pertama menghitung variable cost-nya dulu. Nah, ini si B ini kan persamaannya tuh kayak gini kan, persamaannya. Y sama dengan A tambah B kali X. Y ini total cost, A ini fixed cost, B ini variable cost, rate-nya. Kita cari B ini. B ini kan kalau secara matematis kan gradien ya. Nah, pakai rumus yang ini. X min X, Y min Y, kali Y min Y dibagi X min X kuadrat. Kenapa rumusnya kayak gini? Ya kayaknya nggak perlu dibahas lah ya. Kurang, ya bukan itu tujuannya belajar ini kan. Yang penting kita tahu rumusnya kayak gini. Nah, ini sebenarnya nggak usah yang total kolom 6 di bawah total kolom 5 ini sebenarnya jangan dihafal ininya. Soalnya ya kemungkinan nanti takutnya pas bikin tuh ada yang kebalik-balik. 7 ternyata kolom 7 kita tukar jadi kolom 6 dan sebagainya. Jadi mending yang dihafalin rumusnya aja, rumus yang ini. Kalau udah tinggal kita masukin kan X min X sigma X min X dikali Y min Y itu ada di sini 2.270.000. Masukin ke sini. Terus X sigma XI min X kuadrat ada di sini 512 juta. Masukin juga ke sebagai penyebut, terus dibagi dapatlah biaya variabel rata-ratanya. Biaya variabel per unitnya, per jamnya kalau di sini. Cost drivernya jam. Nah, kalau udah dapat variabel cost-nya, rate-nya, kita masukin ke persamaannya. Persamaannya tadi kan Y sama dengan A plus B dikali X.
Y-nya sama, lagi-lagi yang kita pakai itu yang rata-ratanya ya. Rata-rata yang di bawah sini, rata-rata dari semua biaya sama rata-rata dari seluruh aktivitasnya. Y-nya 570 sama dengan A ini yang mau kita cari, fixed cost-nya ditambah sama ini rate-nya dikali sama aktivitasnya 35.000. Setelah itu kita dapat A sama dengan 416 dolar. Habis itu kalau kita mau bikin persamaan garis lurusnya, jadi Y sama dengan 416 tambah 0,0044 dikali X atau dikali cost drivernya. Ada satu contoh soal lagi, ini dari Carter P35. Sama soal yang tadi, cuman ini kita ganti metode. Sama intinya yang paling pertama itu, pokoknya kalau udah dapet tabel ini, udah selesai bikin tabel ini, udah gitu, semua datanya tuh udah ada di sini, tinggal kita masukin ke rumus saja. Dan ini ngitungnya juga gampang ya, semuanya ada dari tabel ini aja. Nah, terus masukin lagi ke rumusnya di kayak tadi x min x sigma x min x kali y min y ada di sini 3450 dibagi sama yang di sini x min x kuadrat 34 juta. Jadi 3.450.000 dibagi 34 juta dapatnya 0,1 sekian. Habis itu kalau kita udah dapat variable cost rate-nya, tinggal kita masukin lagi ke persamaan sama kayak yang tadi. 700 cost rata-ratanya, terus A sama dengan A, fixed cost-nya, ditambah variable rate-nya, dikali sama aktivitas rata-ratanya, 3.500. Dapat A-nya 345. Kalau udah dapat semua data A sama B, kita bisa bikin persamaan garis lurus kayak yang tadi. Y sama dengan 345 fixed cost ditambah 0,1 sekian X. Ada X-nya di sini. Oke, gini aja kalau list square. Nah, kan ini kita kan bikin sampai kolom ke-7 ya. Tapi nggak ada dipakai sama sekali tuh kolom ke-7. Kolom ke-7. Ada satu kolom yang nggak kepake tuh yang ini. Kan nggak kepake kan? Nah, itu nanti bakal dipakai buat sebuah materi selanjutnya, analisis korelasi dan ini standar error. Tapi yang sampai least square ini ada yang mau didiskusiin nggak? Nggak ada ya? Oke, lanjut ke analisis korelasi dan standar error. Nah, dari scatter graph, metode yang sebelumnya, metode scatter graph ini, kita tuh bisa melihat apakah ada korelasi atau hubungan antara biaya dengan aktivitas yang dianalisis. Nah, jadi korelasi ini itu merupakan ukuran kovariasi antara dua variabel, yaitu variabel independen sama variabel dependent. Ya kan, jika terdapat korelasi yang sempurna, maka semua titik menempel pada garis lurus. Jika si korelasinya ini sempurna, maka si titik-titik ini semuanya bakal di garis ini. Kayak gitu. Oh ya, tadi di sini ada bilang kan bisa mendeteksi data yang abnormal. Nah, dari sini tuh bisa ketahuan sebenarnya. Kalau misalnya ada titik yang udah jauh banget dari garis ini, nah itu bisa dikatakan kalau data itu nggak normal. Ada keanehan di situ. Kenapa sih kok bisa jauh banget gitu dari grafik ini? Balik lagi ke sini. Nah, di sini ada dua koefisien yang kita cari. Yang pertama, koefisien korelasi itu mengukur tingkat korelasi antara dua variabel. Seberapa besar perubahan X mempengaruhi perubahan Y. Perubahan X tadi kan variabel variabel independen ya, sumbu X tadi. Variabel independen itu di sini si cost drivernya, aktivitasnya. Jadi seberapa besar
mengukur seberapa besar aktivitas itu mempengaruhi biayanya. Semakin mendekati 1 atau minus 1, maka hubungannya semakin kuat. Terus selanjutnya kita juga akan mencari koefisien determinasi menunjukkan presentasi perubahan variabel dependen yang dipengaruhi oleh perubahan variabel independen. Ini bentuknya nanti persentase. Oke. Lanjut aja ke contohnya. Ini dari soal yang sebelumnya. Dari sini, dari data ini. Itu rumus dari koefisien korelasi itu sigma X min X kali Y min Y per akar sigma X min X kuadrat dikali sigma Y min Y kuadrat. Nah, jadi di sini dipakai yang si Y min Y ini. Tadi kan nggak dipakai sama sekali kan waktu kita mencari di metode least square. Udah, kalau udah, tinggal kita masukin semua data yang ada di tabel ini sesuai dengan rumusnya tadi. Sehingga dia dapat R-nya 0,49666, kita kuadratin dapat 0,24. Apa sih maksud dari nilai apa? R nilai 0,244 sekian itu? Nah, maksudnya itu apa? Artinya 24,667% perubahan pada biaya listrik berhubungan dengan perubahan jam kerja. Jadi biayanya itu 24% dari perubahan biaya itu dipengaruhi oleh perubahan jam kerja. Sisanya kemana? Bisa jadi ada faktor-faktor lain tuh misalnya. Misalnya di sini dia bilang ada waktu kerjanya, ada musimnya, dan macam-macam. Nah, apabila koefisien determinasi ini nilainya kecil, maka perlu dicari aktivitas lain yang lebih besar. Maksudnya apa? Jadi biar kita tahu tuh sebenarnya yang paling gede pengaruhnya terhadap perubahan biaya itu apa sih? Kalau ini kita lihat kan hanya 24%. Misal nih kalau kita cari pakai jam mesin ternyata dia berpengaruhnya 60%. Nah, jadi kita harus menaruh siapa? Orang di perusahaan itu harus menaruh perhatian lebih ke jam mesin ini karena pengaruhnya paling besar ke perubahan biaya. Itu pengaplikasiannya. Terus lanjut lagi ke standar error of the estimate. Ini itu mengukur seberapa jauh biaya aktual menyimpang dari estimasi biaya. Jadi kan semua yang kita bikin ini kan ini persamaan ini kan ini estimasi semua ya. Estimasi semua. Nah, itu belum tentu sama dengan aktualnya. Bisa jadi ada penyimpangan-penyimpangan kan, bisa jadi ada meleset berapa rupiah atau berapa dolar gitu dari yang kita prediksikan. Nah, itu di sini kita mencari itu. Di sini dibilang standar error suatu persamaan regresi yang nilainya kecil menunjukkan bahwa persamaan regresi tersebut bisa memprediksi dengan baik. Nah, jadi maksudnya kalau standar errornya kecil, si persamaan ini itu bisa memprediksi dengan baik ternyata karena penyimpangannya itu kecil. Terus jika R kuadrat sama dengan 1, maka standar error sama dengan 0. Ini kan, kalau misalnya R kuadratnya ini 1, artinya tuh sama persis antara apa yang kita prediksikan dengan aktualnya. Jadi standar errornya 0. Nah, rumusnya itu S aksen sama dengan akar sigma Y min Y aksen kuadrat per N min 2. Ini bisa lihat di sini ya. Contoh pengaplikasiannya, jadi dari kolom yang tadi, dari tabel yang ini, itu kita tambahin prediksi biayanya. Kan tadi kan kita cuma dapat ini kan, dari soal kan cuma dapat bulan, kolom 1 sama kolom 2 kan. Nah, prediksi biaya ini tuh dari mana? Ini kita masukin persamaan kita tadi. Kita masukin persamaan kita. Persamaannya tadi kan di ini ya, 416 tambah 0,44 itu 416 dikali sama 416 ditambah 0,0044 dikali sama aktivitasnya. Dapat deh, itu prediksi kita. Terus ke bawah ini prediksinya. Dan ternyata
Kalau dibanding sama aktualnya ada selisih, ada perbedaan. Nah, ini yang disebut penyimpangan tadi, prediction error. Prediction errornya sekian. Terus ini kita kuadratin buat memenuhi rumus ini tadi. Udah kita masukin kan di sini totalnya. Yang kuadratnya itu 30.628 dibagi periodenya itu ada 12 bulan, ada 12, jadi 12 dikurang 10 dibagi 10 jadinya 30.628 dibagi 10 terus diakarin dapat standar error of estimate-nya itu 55,34. Jadi si persamaan kita ini itu secara keseluruhan penyimpangannya itu sebesar 55,34 dolar. Ada satu contoh soal lagi ya, biar lebih paham. Nah, ini sama soal yang sebelumnya juga, P35 Carter. Ini kita masukin dulu data yang di soal. Y itu cost-nya, X itu cost driver-nya. Terus Y min Y rata-rata tadi, terus dan seterusnya ya. Ini sama aja kayak bikin tabel yang sebelumnya yang di list square. Cuma sekarang kita pakai tabel ini bukan buat nyari fix atau variabelnya, tapi buat nyari R. Masukkan aja ke rumusnya, tinggal ambil dari sini 3450 sama ini kalau setelah diakarin ternyata dapatnya 359440. Habis itu tinggal kita bagi antara yang atas sama yang bawah, dapat ini 96%. Terus 96% ini dikuadratin dapatnya 92%. Jadi apa tuh namanya? Perubahan biaya di sini, perubahan biaya di electricity cost ini 92%-nya itu dipengaruhi oleh gas day-nya ini. Jadi besar pengaruhnya, korelasinya tinggi. Karena semakin mendekati 1 kan. Oke, lanjut. Kita cari standar error-nya. Nah, ini kita udah masukin dulu dapat info dari soal kan. Biaya aktivitas aktual, biaya aktual. Nah, prediksi biaya ini dapat dari mana? Dari sini. Dari persamaan kita sebelumnya. Ini. Nah, ini 345. 345 ditambah 0,1 sekian kali sama cost driver-nya. Jadi di prediksi biaya itu kita isi itu. Pertama fixed cost-nya kita masukin 345, terus variable cost-nya kita kali sama aktivitasnya 1000. Dapat 447 sama terusnya ke bawah. Udah, habis kalau udah dapat bagian prediksi biaya, kita selisihin sama biaya aktual biar dapat selisihnya, prediction error-nya berapa, penyimpangannya itu berapa sih, dapat sekian. Terus kita kuadratin sih prediction error ini. Udah kita kuadratin, kita dapat sigmanya, dapat totalnya itu 29.926,69. Habis itu kita bagi sama 10 diakarin. Dapatnya 54,71. Sampai di sini ada yang mau dibahas dulu? Enggak ada ya? Ada ini rumus-rumus doang sih. Ya, oke ya. FIFA Kalau ada kenapa? FIFA tuh Akurat. Ya,
Berarti semakin besar koefisien determinasinya semakin bagus bagi perusahaan. Bukan semakin bagus, itu nunjukin kalau fungsinya kita cari korelasi itu biar kita tuh tahu apa ya, manajernya tahu kalau si cost driver ini itu tuh punya pengaruh seberapa besar sih ke biaya, punya hubungan seberapa besar sih ke biaya. Kalau misalnya hubungannya kecil, itu ya berarti kita cari dulu sampai dapat yang mana yang punya hubungan paling besar. Setelah kita tahu, kita taruh perhatian lebih ke sana. Karena apa ya? Karena kita tahu si cost driver ini atau aktivitas ini tuh ngasih pengaruh paling besar ke biaya kita. Jadi harus dikasih perhatian lebih. Fungsinya sih buat buat apa ya? Buat kontrol ya. Kayak gitu. Oke. Terima kasih. Oke. Ada lagi nggak? Ada, lanjut ya. Oke, selesai dong TM 9. Tapi bilang materi ini Memang gini-gini aja materinya kan. gampang tapi susah cuy. Tapi dia nih apa ya, mungkin jeli ya, kalau semakin banyak data kita makin pusing sih. Itu aja sebenarnya. Ini apa ya? Ya emang ini doang materinya. Oke. Lanjut aja. Lanjut. Yang penting dibikinin XOS ntar pas ujian. Aduh. Oke, lanjut ya. Full cost sekarang lanjut ke pertemuan ke-10 nih. Full costing dan direct costing. Nah, di sini tuh kita materi ini itu ngebahas tentang lingkup luasnya itu inventory costing. Itu kita pembebanan ke inventory. Bagaimana kita membebankan biaya itu ke inventory. Ada dua di sini metodenya, ada full absorption costing sama direct costing. Apa sih kalau full absorption costing itu? Jadi dia menyerap semua biayanya, semua biaya. Kan kita tahu ya kalau manufacturing cost itu ada DM, ada DL, ada FOH kan, ada variabel dan ada fixed FOH. Nah, semua biaya ini diserap dan dibebankan kepada inventory, kepada produk kita. Sedangkan buat direct itu enggak dibebankan semuanya. Nanti dibahas. Ini dibilang dibebankan ke produk seluruhnya. Kemudian dalam full costing method, fixed FOH yang dibebankan hanya sebesar quantity sold. Partial, tidak seluruh fixed FOH dibebankan ke produk. Jadi fixed FOH yang dibebankan ke produk nanti itu enggak semua fixed FOH yang kita anggarkan atau yang kita keluarkan, tapi cuman sebesar yang dijual aja. Nah, kayak gimana tuh maksudnya? Lihat di sini, lihat di income statement-nya. Yang pertama kayak biasa ya, kita cari income statement biasa ini. Sales-nya itu quantity yang dijual dikali sama selling price-nya. Dapat sales, terus COGS, quantity sold dikali unit cost, atau kalau dipecah, quantity kali DM per unit, quantity kali DL per unit, quantity kali variable FOH per unit, quantity dikali fix FOH per unit. Dapat total COGS, terus dikurang, diselisihin, kita dapat gross profit. Nah, yang tadi dimaksud kalau fix FOH yang dibebankan hanya sebesar quantity sold atau sebagian, nggak seluruhnya, itu di sini. Nih, dia yang dibebankan itu hanya sebesar yang kuantitas yang dijual aja. Jadi kali sama per unitnya berapa. Jadi misalnya kita punya eh, punya 100.000 gitu ya, fix FOH-nya 100.000 buat dan kita merencanakan produksinya itu misalnya 50.000 unit. Artinya kan fix FOH per unitnya itu tinggal ini dibagi sama ini kan. Nah, saat di dalam full costing itu yang dibebankan kepada produk
itu nggak semua 100.000 ini dibebankan. Walaupun semua 100.000 ini kita keluarkan selama proses produksi ya. Itu 100.000 ini, 100.000 dolar ini kita keluarkan selama proses produksi, tapi yang dibebankan itu cuman sebesar yang yang kita jual aja. Jadi si 2 dolar ini dikali sama berapa unit yang dijual. Misalnya dijual cuman 40.000, ya udah berarti 2 dikali 40.000. Kayak gitu. Itu maksudnya dia hanya parsial sebagian. Nah, kalau yang secara seluruhnya nanti kita bakal lihat di direct costing. Sampai sini paham ya? Paham. Lanjut ke direct costing. Nah, direct costing ini dia hanya membebankan biaya-biaya langsung atau biaya-biaya variabel ke dalam unit produk kita atau ke dalam inventory kita. Yang dibebankan itu hanya biaya variabel doang atau biaya langsung doang. Jadi di sini nih, direct material, direct labor, sama variable factory overhead itu dibebankan ke produk. Sedangkan si fixed factory overhead-nya itu kita bebankan sebagai period cost. Nah, bedanya sama si full absorption costing tadi, total fixed cost yang terjadi dalam suatu periode dibebankan secara agregat atau keseluruhan ke dalam period cost. Nah, kita lihat dulu apa itu namanya? Income statement-nya. Pertama sama kayak yang tadi ya, kita cari sales dulu, terus COGS-nya di sini ini tuh variabel COGS ya. Karena semua yang ada di COGS ini variabel doang. Direct material, DL sama variabel FOH. Terus kita selisihin antara sales sama variabel COGS dapat gross contribution margin. Terus gross contribution margin ini dikurangin sama variabel marketing expense atau variabel administration expense. Intinya biaya-biaya variabel yang lain. Sampai akhirnya kita kurang sama gross contribution margin tadi, dapatlah contribution margin. Nah, habis itu baru fixed cost tadi, fixed cost yang belum dimasukin di awal, jadi kita masukinnya di bawah. Setelah kita dapat contribution margin, ada fixed FOH sama fixed expense yang lain. Nah, di sini fixed FOH yang masuk ke sini itu seluruhnya. Jadi kalau misalnya tadi kita jual misalnya 50.000, kita jual 40.000 unit. Kalau di sini fixed FOH-nya dibebankan cuma 2 dikali 40.000 unit atau 80.000 dolar. Kalau di sini yang dibebankan itu semuanya 100.000 ini semuanya masuk ke sini. Kayak gitu. Oh iya. Nah, nanti dari sana tuh dari sana aja udah ada perbedaan kan. Nanti kita bakal namanya merekonsiliasi perbedaan antara full costing dan direct costing. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh fixed FOH-nya. Fixed FOH tadi karena yang satu itu secara keseluruhan dibebankan ke inventory, sedangkan yang satu menjadi expense, dan juga biaya yang dibebankan juga berbeda tadi kan, antara full sama absorption. Dari sana tuh asal muasal kenapa ada bisa beda profit. Nah, di sini cara merekonsiliasinya itu ada 3. Yang pertama, gampangnya kita selisihin antara operating income metode direct costing sama operating income metode full costing. Itu berapa. Kemudian yang kedua, itu kita selisihin kuantitas yang kita produksi sama kuantitas yang kita jual. Kuantitas produksi dikurang kuantitas yang dijual dikali sama fixed FOH per unit. Terus yang ketiga, nah ini finish good beginning dikurang finish good ending dikali fixed FOH per unit. Kalau tiga-tiganya ini sama, berarti belum tentu benar sih. Cuman ya udah sesuai lah, udah antara si operating income yang perhitungan operating income-nya tuh kemungkinan besar udah benar. Cuman walaupun belum 100% benar. Tapi harus rekonsiliasi ini harus sama antara 3 metode ini. Kalau ada satu aja yang beda, 1 sama 2 sama nih, pas pakai metode yang ketiga dia beda. Oh udah berarti salah pasti. Nah.
kita lanjut ke latihan soalnya ya. Oke. Nah, ini latihan soal PT Garut Leader (PTGL) merupakan pendatang baru di dunia bisnis fashion yang memulai usahanya di tahun 2018. Produk dihasilkan adalah jaket kulit yang dijual seharga 450.000 per unit. Kita keluarin ya, 450.000 per unit nih selling price-nya. Catat. Terus PTGL merencanakan untuk berproduksi pada tingkat 100% dari kapasitas normal perusahaan sebanyak 1.000 unit per tahun. Kemudian biaya overhead variabel yang dianggarkan 25.000 per unit. Variabel biaya overhead variabelnya. Kemudian fix FOH-nya itu 50 juta. Selain itu, untuk membuat satu unit jaket dibutuhkan komponen utama berupa kulit domba sebanyak 1,5 meter kuadrat dan pengolahan oleh pandai kulit selama 4 jam. Kulit domba dibeli seharga 100.000 per meter kuadrat, sementara itu pandai kulit diupah dengan tarif standar 25.000 per jam. Artinya dari sini kita bisa tahu kan, kalau satu jaket itu butuh 1,5 meter kuadrat, sedangkan harganya per meter itu 100.000. Artinya untuk direct material itu kita mengeluarkan biaya 150.000 buat satu unit jaket. Kemudian buat direct labor-nya untuk satu unit jaket kita mengeluarkan biaya sebesar 25.000 dikali 4 jam, karena ini per jam kan, satu jaket kulit itu 4 jam. Nah, informasi selanjutnya, sepanjang tahun 2018 PTGL telah membeli sebanyak 1.750 meter kuadrat kulit domba. Pada akhir tahun 2018, berdasarkan perhitungan fisik diketahui masih tersisa 100 meter kulit domba. Sementara itu, bagian marketing menyatakan bahwa pada awal tahun 2019 masih tersisa sebanyak ini ending finish good, ini ending direct material. Ini 150 unit jaket. Pada tahun 2018 menyatakan tidak mengalami inefisiensi sama sekali dalam proses produksinya, baik untuk material maupun labor. Kemudian perusahaan juga telah mendapatkan supplier kulit domba terbaik dengan harga beli sesuai dengan standar. Namun demikian, realisasi pembayaran tarif upah pandai kulit tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 26.000 per jam. Jadi berubah nih antara tarif yang kita anggarkan sama tarif aktualnya, itu ada perubahan Rp1.000 per jamnya. Kemudian terkait biaya overhead ini, PTGL menyatakan bahwa tidak terdapat spending variance dan efisiensi variance. Dalam pencatatan akuntansinya, PTGL menerapkan standar costing dengan kebijakan untuk membebankan setiap variance atas biaya produksi ke dalam COGS. Jadi semua variance nanti akan dibebankan langsung ke COGS. Perusahaan tidak menerapkan just in time sehingga tidak ada masalah dengan material inventory variance. Terus selain biaya produksi, sepanjang tahun 2018 PTGL juga mengeluarkan biaya pemasaran variabel sebesar Rp30.000 per unit. Dengan pemicu biayanya berupa jumlah jaket kulit yang terjual. Selain itu terdapat biaya pemasaran Rp20 juta dan juga biaya administrasi sebesar Rp2.015.000 fix ya ini. Berdasarkan data di atas diminta untuk menghitung nilai masing-masing varians yang terdapat di PTGL tahun 2018. Ini materi kemarin ya. Cuman ini aku agak ragu sebenarnya di bagian DM, cuman ya tolong koreksi sama-sama ya. Pertama itu kita mulai dari DL dulu aja. Standar hour-nya kita tahu 25.000 per jam. Kemudian actual rate-nya per jamnya itu tadi di soal 26.000. Kemudian standar hours-nya ini kita dapat dari mana? Actual hours-nya ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari, kan kita beli 1.750 meter kulit domba ya kan? Terus tersisa 100 meter. Artinya yang dipakai berapa? 1.650 kan yang dipakai. Nah, itu menghasilkan berapa unit sih? Berapa unit jaket kulit? 1.650, satu jaket kulit 1,5 meter kan?
Artinya kita bagi dulu 1650 dibagi 1,5. Nah, itu menghasilkan 1100 unit jaket. Nah, karena ini kita mau cari berapa jam, karena satu jaket itu 4 jam, artinya kita menghabiskan 4.400 jam untuk direct labor-nya. Nah, kemudian di sini kan standar hours-nya kita nggak tahu kan, cuma di sini dibilang kalau tidak mengalami inefisiensi sama sekali dalam proses produksinya, baik material maupun labor. Nah, jadi di sini aktual standar hours sama aktual hours-nya itu sama, sehingga menghasilkan labor efisiensinya itu sama dengan 0. Kita bisa tahunya dari sini, dari kalimat inefisiensinya tidak ada sama sekali. Tidak ada inefisiensi sama sekali. Terus kita ke variance yang berikutnya. Itu labor rate variance. Cara ngitungnya itu standar mana sih? Cara ngitungnya itu actual hours dikurang sama actual rate per hours. Jadi actual rate-nya ini dikurang sama standard rate-nya ini, terus dikali sama actual hours-nya. Dikali sama actual hours-nya itu 4.400. Jadi kita dapat labor rate variance-nya itu 4.400.000. Jadi materi ini sebenarnya ya review-review doang lah ya, karena udah lewat kan. Terus lanjut lagi kita cari ke DM-nya. Nah, di sini aku sebenarnya agak-agak bingung sih, cuman ya udahlah nggak apa-apa. Tolong dikoreksi juga ya. Pertama kan kita membeli actual quantity purchase-nya, aktual kulit yang kita beli itu 1.750, ya kan? Dengan harga aktualnya itu 100.000. Kemudian aktual quantity yang digunakan itu kita bisa tahu dari 1.750 dikurang 100. Dapat 1.650. Nah, karena di sini mana ya? Nah, perusahaan juga mendapatkan supplier kulit domba terbaik dengan harga beli sesuai dengan harga standar. Artinya standar price sama aktual price-nya sama. Nah, cuman aku masih bingung tuh di standar quantity allowed-nya. Aku bingung dari yang mana. Soalnya aku mikirnya kayaknya sih yang aku carinya 1,5 dikali sama si 1.000 unit ini. 1,5 dikali sama kapasitas normal ini. Cuman ragu sih sebenarnya. Cuman udah nggak apa-apa. Tadi di sini kan dibilang kan kalau tidak mengalami inefisiensi sama sekali dalam proses produksinya, sehingga material purchase price variance sama material price usage variance-nya itu sama dengan 0. Kemudian ini harusnya 0 juga nggak sih? Karena di sini bilang ya material inventory tidak ada masalah dengan material inventory variance. Nol nggak harusnya? Kalau dari kalimat itu ya. Kalimat yang mana, Dok? Yang ini, perusahaan tidak menerapkan just in time sehingga tidak ada masalah dengan material inventory variance. Itu berarti material inventory variance-nya 0 atau enggak ya? Iya benar. Berarti Ya, yang di inventory-nya nggak ada yang nganggur gitu. Just in time kan? Iya. Tidak menerapkan just in time. Tapi kalau kan rumusnya material inventory variance itu kan actual quantity purchase dikurang actual quantity use, ya nggak sih? Actual quantity purchase dikurang actual quantity use, terus dikali sama standar quantity allowed-nya.
Iya, iya. Nah, kan aktual purchase sama yang digunakannya beda ya nggak sih? Kan kita beli 1.250. Tapi yang kita pakai kan cuma 1.650 kan? Karena masih ada sisa 100. Tapi di sini dia bilang nggak ada masalah, perusahaan tidak menerapkan just in time. Just in time tuh dia tuh nggak ada ini kan? Nggak ada Inventory ya? Iya, nggak ada inventory. nggak ada inventory kan? Berarti maksudnya material inventory variannya ya nggak apa-apa, ada gitu ya kan? Iya nggak sih kayaknya menurutku sih gitu sih. Kan dia bilang tidak menerapkan just in time. Ya berarti Iya. ada kan dia Iya, ada inventory. inventory. Nah, oke gitu ya. Tetap ini 10 juta. Terus material usage variannya itu kita kurangin antara yang digunakan sama standar quantity allowed-nya, terus dikali sama standar price-nya, dapat 15 juta. Udah dapat variance yang DL sama DN, sekarang kita cari variance-nya yang FOH. Sini dibilang kan variabel FOH-nya itu, ini kita cari aktual FOH-nya dulu ya. Aktual FOH-nya kan fix sudah pasti nggak berubah kan, udah pasti 50 juta ya nggak? Sesuai sama yang dianggarkan. Nah, variabelnya kita carinya dari mana? Kita carinya dari tadi kan yang kita produksi di tahun ini tuh 1.100 tadi kan, dari 1.650 dibagi 1,5 ya nggak? Kita tahunya tuh dari unit yang dari material yang digunakan ya kan? Tahu berapa unit yang diproduksinya. Jadi aktual unit produksinya itu 1.100. Kita kali sama variabel FOH per unitnya 25.000, dapat 27.500.000. Dapat deh aktual FOH-nya itu sebesar 77.500.000 total dari variabel sama fix. Terus di sini dibilang juga ada kalau tidak terdapat spending variance dan efisiensi variance. Spending sama efisiensi ya, dua-duanya ini kan efisiensi kan. Enggak ada semua. Terus kita cari idle capacity variance-nya, berapa yang tidak digunakan. Caranya itu aktual FOH-nya, caranya itu budgeted fix FOH yang kita anggarkan itu 50 juta, terus dikurang sama berapa fix FOH tuh yang kita alokasikan ke unit yang kita produksi. Caranya kan berarti budgeted fix FOH-nya 50 juta. Oke, simpan dulu. Terus kita akan memproduksi 1.100 unit, aktualnya 1.100 unit, terus dikali sama tarif kita itu 50.000. Dapatnya dari mana? 50 juta dibagi sama 1.000 ini. Dari unit yang kita anggarkan di perusahaan. Jadi dibaginya sama itu. Dibaginya sama 1.000. 50.000. Terus dikali sama 1.100. Dapat selisihnya itu 5 juta. Favorable ya karena dia negatif. Nah, udah. Kalau udah dapat semua ini, kita baru masuk ke materinya nih. Menyusun income statement PTGL tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan variable costing dulu. Full costing dulu deh nih. Full costing dulu ya. Tinggal bikin income statement aja, income statement biasa pada umumnya gitu. Terus kita cari salesnya ini udah aku pindahin semua ke Excelnya dari data-data di atas tadi. Itu unit yang dijual tuh 950, kita kaliin sama selling price-nya per unit 450.000. Dapat total sales-nya 427.500.000. Terus COGS-nya ini dapat dari mana? Itu dari manufacturing cost per unit dikali unit sold. Manufacturing cost per unit ini dapat dari mana? Kita dapat dari variabel FH per unitnya kan udah dikasih tahu di soal tadi ya, 25.000. Terus direct material per unitnya tadi kita udah cari satu unit itu pakai 1,5 meter, 1 meter 100.000, berarti satu unit 150.000. Terus direct labor-nya itu tarif kita per jamnya itu 25.000. Kemudian
satu unit itu kita butuh 4 jam, jadi 100.000. Dapat kita variable manufacturing cost per unit 275.000. Penjumlahan dari ini ya, tiga cost ini. Kemudian kita tambahin sama fix FOH per unit dari 50 juta dibagi 1000 unit. Dapat 50.000, terus dapat deh manufacturing cost per unitnya itu 325.000. Nah, dari sini kita bisa tahu COGS-nya dengan gimana caranya manufacturing cost dikali sama unit yang dijual 950. Dapat total COGS-nya segini. Atau kalau mau dijabarin di income statement-nya juga boleh. Misalnya di bawah COGS ini ada DM 150.000 kali 950, 100.000 dikali 950 sama aja. Hasilnya juga pasti sama. Kalau udah COGS-nya ini, kan kita tadi ada variance-variance-nya. Variance-variance itu kan tadi di sini dibilang kalau variance-variance itu dibebankan ke COGS kan. Berarti kita perlu menyesuaikan nih COGS kita. Kita punya variabel cost variance tadi berapa? 10 juta tambah 15 juta tambah 4,4 juta. Ini semuanya variabel kan, DL sama DM kan. 4,4 tambah 25 juta. Jadi 29.400.000. Kemudian kita ada volume variance. Dari sini favorable dia 5 juta. Masukin ke sini. Nah, jadi ini COGS yang udah di-adjusted, yang udah disesuaikan itu ternyata 333.150.000. Terus sales kita kurangin sama COGS, kita dapat gross profit-nya. Terus gross profit dikurangin sama operating expense yang udah diketahui di soal semua ya. Variable manufacturing cost per unitnya kan 275.000 nih diketahui. Variable ini marketing ya maksudnya, MO itu. Variable marketing expense per unitnya itu 30.000. Berapa unit yang kita jual? 950, berarti 30.000 kali 950 dapat 28.500.000. Kemudian fixnya diketahui di soal 20 juta. Fix marketing expense-nya 20 juta, kemudian fix administrative expense-nya 2,5 juta. Udah tinggal kita kurangin aja gross profit sama operating expense, dapat operating income-nya sekian. Oke. Terus ini full costing. Selanjutnya kita diminta juga menyusun income statement pakai metode direct costing. Sales-nya sama, kemudian bagian COGS-nya yang kita masukin hanya variabelnya aja. Jadi si FOH per unit ini itu nggak kita masukin buat ngitung, buat nyari COGS-nya, tapi cuma sampai sini nih. Cuma sampai variabel FOH, DM sama DL. Jadi dapat variabel manufacturing cost per unit 275.000 dikali sama unit yang dijual 950. Dapatnya sekian, 261 juta. Kemudian ada variabel cost variance tadi sama ya, 29.400.000. Kemudian di sini nggak ada volume variance. Kenapa? Karena beda kalau full costing itu bisa nggak pasti kan, semua fixed cost-nya itu dibebankan pada saat penjualan, tapi tergantung berapa unit yang dijual. Tapi kalau direct costing itu pasti semua fixed FOH-nya dibebankan. Jadi nggak akan ada selisih atau variance, itu nggak akan ada. Nah, terus kita adjusted COGS-nya dapat 290.650.000. Kita kurang sales sama COGS yang udah di-adjusted, dapat gross contribution margin, kemudian variable marketing expense sama kayak tadi 28.500.000. Terus kita kurang dapat contribution margin 108.350.000. Kemudian dari sini kita kurangin sama fix FOH. Fix FOH yang dimasukkan ke sini, ingat semuanya 50 juta ini semuanya masuk ke sini. Terus fix marketing expense-nya 20 juta. Kemudian fix administrative expense-nya 2,5 juta. Kemudian kita kurangin dapat operating income 35.850.000. Nah, kemudian kita rekonsiliasi nih. Tadi kan ada 3 metode ya. Yang pertama kita selisihin dulu antara operating income full costing yang ini sama operating income direct costing yang ini. Selisihnya berapa tuh?
ada selisih 7,5 juta. Oke, 7,5 juta, simpan. Terus pakai metode yang kedua tadi kan, unit yang diproduksi dikurang sama unit yang dijual dikali sama fix FOH per unit. Unit yang diproduksi tadi 1.100. Udah tahu ya dari mana tadi. Sama unit yang dijual 950. Kan kita produksi 1.100, terus masih ada sisa kan tadi katanya ending finish good-nya itu masih ada sisa 150. Sisa 150 unit. Artinya kan 1.100 dikurang 150, berarti yang kita jual itu 950 unit. Terus selisihnya dikali sama fix FOH per unit dapat nilai 7,5 juta. Udah 2 metode sama ya. Satu lagi nih yang terakhir. Kita lihat dari perubahan finish good inventory-nya. Kan ini baru berdiri ya, perusahaannya baru mulai kan. Memulai usahanya di tahun 2000, baru memulai di tahun 2018. Artinya dia nggak punya beginning. Jadi lebih gampang ya. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari ending. Ini kan pakai full costing ya. Kalau full costing tadi tiap unitnya itu semua biaya dibebankan kan. Jadi kita pakainya manufacturing cost per unit. 325.000 dikali sama ending inventory berapa? 150. Dapatnya 48.750.000. Karena beginning yang nggak ada, berarti ada peningkatan di dalam inventory perusahaan sebesar 48.750.000. Terus kita cari perubahan inventory dalam metode direct costing. Karena direct costing ini yang dibebankan hanya variabel, berarti itu cuma sampai sini kan, nggak sampai sini. Cuma sampai variable manufacturing cost per unit. 275.000 dikali sama ending finish good-nya itu 150 unit. Dapat hasilnya itu 41.250.000. Kita selisihin tuh antara ending sama beginningnya. Karena beginning nggak ada, 0, jadi sama aja. Jadi ada peningkatan di inventory kita, di inventory perusahaan sebesar 41.250.000. Kita selisihin increase di full costing sama di direct costing, dapat selisihnya itu 7.015.000. Nah, jadi 3 metode ini sama semua selisihnya. Itu mengindikasikan kalau kemungkinan perhitungan kita ini benar. Kayak gitu. Jadi Dari rekonsiliasi yang buat ngecek aja kan, Rak ya? apa gimana? Rekonsiliasi cuma buat ngecek aja. Iya, cuma buat ngecek Oh, oke. antara dua metode itu benar nggak sih? Buat Oh, ngeceknya semua metode dipakai harus biar tahu, biar kelihatan kalau sama semua benar berarti. oke. Itu soal ujian ya, Ra? Ini dapat dari kelas sebelah deh, nggak tahu. Kayaknya bukan sih soal ujian. Oh, bukan ya. Lumayan panjang ya? Complicated dah. Iya. Sebenarnya kalau course ini khususnya untuk materi TM 9, 10, 11 tuh ya, materinya sih sebenarnya nggak terlalu luas ya materinya, maksudnya submaterinya juga nggak terlalu banyak. Cuman ya itu, soalnya ini bisa, karena dia sempit materinya, soalnya bisa dibikin complicated banget. Ini aku yakin ya, semua ini pasti udah paham nih materinya ini apa, isi materinya ini apa, tentang apa, cara ngerjainnya gimana, pasti udah paham semua. Sebenarnya intinya cuma DC sama FAC itu kan. Ya, sebenarnya itu doang. Cuman ya ini harus apa ya? Varians-variansnya anjir. Ini dia materi kemarin sih. TM 11 itu apa materinya? TM 11 tuh ini profit Lupa dah. CVP. Oh, Cost CVP. Lanjutan dari TM 10.
Oh, yang ada PPP itu ya, P. Ya. Oh, iya. Nah, ini ada yang mau ditanyain nggak? Ini pasti bingung kan mau nanya apa kan, karena pasti mikirnya ya gini doang gitu kan. Cuma kalau soalnya beda lagi kan, baru yang kayak Nah, pusing gitu. ya, maka tadi yang aku bilang kan ini tuh yang bisa divariasin tuh ya soalnya. Kalau materinya sih ini aja, Cuman buat income statement. yang susah tuh Cuma kayak gini ya nih, yang ribet ngeluarin data dari soalnya, yang mana yang jadi variable cost, yang mana yang fix, itu sih. Apalagi gitu. Nah, di TM10 ini ada yang mau ditanyain, didiskusiin, dibahas? Gak ada ya? Wah, cepet kelar. Udah ya. Nanti ini deh, apa tuh buat insya Allah ya, buat referensi, aku coba cari dan kerjain macam-macam soal ya, biar dapat ya, seenggaknya kalau siapa tahu kan pas ujian nanti ketemu soal yang modelnya kayak gitu, udah kebayang mau ngapain gitu. Oke. Mantep. keren banget nih. Oke, kita lanjut dulu ke materi TM11 ya. Minum dulu bentar ya. Nggak boleh, Rak. Nggak boleh. Habis soal. Ya gitu pakai izin nih buat apa coba? Kan, Siapa tahu minta. Oh iya, benar. Raka nggak ngode minta konsumsi kan? oh enggak Ada yang ngasih, ada. Rak. Enggak usah Kim. Pengen minum apa, Rak? Mau bawa barat? Ah, gimana? Guys. Udah cukup. Lanjut. TM11. Oke, udah ya, TM9 sama 10. Aduh. Kita lanjut ke TM11. TM11 ini kita baca dari apa? Aku jelasin dari ini aja ya. Dari rangkuman brigade aja ya. Nah, di pertemuan 11 ini kita itu bakal belajar tentang CVP analysis atau cost vol. Oh, iya sorry. Lupa tadi. Bentar ya. Ya, dia pinter, screen-nya dimatiin dulu, takut offset. Taruh, mana ya? Oh ya. Kan? Oh iya, benar. Udah? Oke, pertemuan 11 ini kita bakal bahas tentang cost volume profit analysis. Kita review aja bener ya. Udah diajarin sama Pak Sopian kan? Nah, Gimana? Sorry, ulang. udah. Nah, di sini sesuai dengan namanya ya, cost volume profit. Jadi yang bakal kita konsen itu ketiga komponen ini, ke cost-nya, ke volumenya, sama ke profitnya. Menganalisa hubungan antara ketiga komponen ini. Cost-nya itu kita tahu meliputi semua cost pokoknya. DM, DL, FOH, sama operating expense. Kemudian volume, cost driver-nya. Kemudian profit, atau berapa sih laba yang kita inginkan. Nah, ini ada beberapa prinsip yang harus kita pahami dulu. Yang pertama, seluruh manufacturing cost maupun non-manufacturing cost dibedakan menjadi fixed cost dan variable cost. Nah, jadi di sini dia misainnya tuh cuma dua, cost di sini cuma dibagi sama dua nih sama dia, fixed cost sama variable cost. Jadi misalnya ada ya manufacturing cost-nya itu dicampur sama si cost-cost yang lain gitu. Dibedakan jadi dua, fixed cost dan variable cost. Kemudian selanjutnya perubahan revenue dan cost hanya dipengaruhi oleh volume produk terjual. Jadi cost drivernya itu hanya si volume ini. Nggak ada yang lain, nggak ada misalnya ada jam atau segala macam, nggak. Cuman berapa volume produk yang terjual. Itu aja cost drivernya. Kemudian revenue dan cost merupakan persamaan garis lurus pada CVP analysis. Nanti kita lihat.
Terus selling price, variable cost, dan fixed cost sudah diketahui dan bersifat konstan sepanjang masih berada pada relevan range. Ya, bilang udah diketahui ya dalam analisa ini, komponen ini udah diketahui. Oke, ini konsep dasar contribution margin. Udah dibahas di TM10 tadi ya. Kalau contribution margin tuh total revenue dikurangin sama total variable cost. Kemudian contribution margin per unitnya tinggal kita bagi aja, contribution margin dibagi sama berapa kuantitas yang terjual. Kemudian contribution margin ratio itu membandingkan antara contribution margin dan total revenue. Nanti ini rumus-rumus ini bakal kepake di subbab berikutnya. Terus konsep dasar BOP dan aplikasi perhitungan analisis. Nah, ke sini ya. BEP itu break even point, titik impas. Jadi di mana revenue kita itu sama dengan cost kita. Jadi profitnya itu sama dengan 0. Tidak untung, tidak rugi. Terus margin of safety itu selisih antara total revenue perusahaan pada kondisi tertentu dan total revenue pada kondisi BOP. Jadi ini maksudnya misalnya total revenue pada kondisi BOP kita itu 100.000. Jadi kita tuh harus dapat pendapatan 100.000 dulu baru kita itu impas antara revenue sama cost-nya. Nah, margin of safety ini itu selisih antara total revenue saat ini. Misalnya saat ini total revenue kita itu 90.000. Sedangkan kita tahu kalau total revenue BOP itu 100.000. Artinya posisi kita, perusahaan kita itu dalam keadaan rugi, ya kan? Itu aja sih. Logika dasar aja. Habis itu ada margin of safety ratio. Lagi-lagi ini sama kayak tadi ya, dibandinginnya sama total revenue-nya aja. Tinggal margin of safety-nya dibagi sama total revenue. Nah, kemudian ini balik lagi ke pertemuan yang ke-10 tadi, yang sebelumnya kita ngulik tentang income statement dari direct costing. Jadi di sini udah nggak ada lagi full costingnya ya. Udah di TM10 aja. Di sini semuanya kita bahas tentang direct costing aja. Total revenue dikurangin total variable cost sama dengan contribution margin. Contribution margin dikurang total fixed cost sama dengan operating income. Nah, dari income statement ini kita bisa dapat banyak persamaan nih. Total revenue dikurang total variable cost dikurang total fixed cost itu sama dengan profit, operating income. Terus total revenue sama dengan tinggal dibalik-balik aja ya rumusnya. Terus ini dipecah, total revenue-nya dipecah. Price dikali quantity sold sama dengan variable cost per unit dikali quantity sold ditambah total fixed cost ditambah operating income. Terus yang ketiga bisa contribution margin itu sama dengan TR min TVC, atau kalau mau lihat dari sudut pandang yang lain, CM itu juga sama dengan TFC ditambah operating income. Ini contribution margin per unit. Contribution margin dibagi sama quantity yang terjualnya. Kemudian ini contribution margin per unit itu sama dengan price-nya dikali kuantitas yang terjual, terus dikurang variable cost per unit dikali ya CM ini tadi itu kan CM itu tadi kan total revenue min TVC ya. Total revenue itu P dikali Q, TVC itu VCU dikali Q. Dibagi sama kuantitas terjualnya. Kalau disederhanakan dapat contribution margin per unitnya itu price dikurangin sama variable cost per unitnya. Ini semua rumusnya itu dari satu income statement ini doang. Terus kalau kondisinya BOP, tadi kan BOP itu titik impas ya, dimana kita nggak untung nggak rugi, artinya profit kita operating income itu 0.
Ada kalau TR tadi sama dengan TVC tambah TFC tambah profit, karena profitnya 0 berarti cuma TR sama dengan TVC ditambah TFC. Contribution marginnya kita tahu contribution margin sama dengan total fixed cost ditambah operating income. Karena operating income-nya itu atau profitnya itu 0, break even point, maka contribution marginnya sama dengan total fixed cost. Kalau di buku Carter sebenarnya sama aja, cuman kalau di buku Carter dia pakai apa ya namanya nih ya? Pakai simbolnya tuh beda gitu loh. Ini pakainya total revenue-nya R sama dengan F itu total fixed cost ditambah variable cost per revenue. Kalau V-nya variable cost per revenue dikali revenue, artinya variable cost kan ini. Fixed cost ditambah variable cost ditambah profit. Terus total revenue itu dipecah lagi price dikali quantity sama dengan fixed cost ditambah C itu variable cost per unit dikali quantity-nya tambah P. Sama aja kayak yang di atas tadi ya. Terus dari rumus-rumus ini bisa didapat total revenue itu fixed cost ditambah profit dibagi 1 min variable cost per revenue. 1 min variable cost per revenue ini itu sama aja dengan ini. Sama aja dengan contribution margin ratio. Jadi contribution margin ratio itu sama dengan 1 min variable cost dibagi revenue. Nanti kita ke contoh soal. Terus dari sini juga bisa dapat rumus kuantitinya, kuantitas yang terjualnya itu caranya fixed cost ditambah profit dibagi price dikurang variable cost per unit. Price min C ini tadi kita tahu ya, MCU kan, marginal cost per unit. Dalam kondisi BOP udah tinggal kita buang aja PP-nya ini. Nah, ini analisis break even point dan ngejelasin kalau di presentasiin dalam bentuk grafik itu bakal terbentuknya kayak gini. Ini profit atau loss-nya, ini number of unit sold-nya. Ini revenue-nya kan, revenue-nya makin banyak jumlah unit yang dijual, dia revenue-nya semakin bertambah. Total cost-nya juga semakin bertambah, semakin banyak jumlah unit yang dijual. Kemudian break even point itu di mana saat garis revenue ini berpotongan sama garis cost. Artinya di sini kan total revenue sama dengan total cost kan. Jadi di sini namanya titik break even point-nya itu di sini. Terus ruang antara garis total revenue dan variable cost mencerminkan contribution margin. Antara variable cost ini sama total revenue, contribution margin. Nah, ini kan kita lihat ada dia bilang sini fixed cost, ini variable cost ya kan. Ini balik lagi ke konsep semi variable cost tadi. Ini dia mulai dari sini nih, ada fixed cost-nya di sini, fixed cost-nya di sini. Jadi si variable cost-nya tuh nggak mulai dari sini, tapi mulainya dari sini. Mulai naiknya. Kemudian kalau di atas break even point artinya profit, kalau di bawah break even point artinya dia loss. Nah, ini ada masalah kita bahas ini, kita bahas soal sampai ini ada mau ditanyain dulu nggak? Didiskusin dulu nggak? Aman sih. Aman. Ada ya? Oke. Kita bahas ini ya. Aduh. Ini soal yang kemarin Carter. Oke, mulai dari P27 dulu. Nah, di sini kita dikasih informasi, ada informasi tentang dua produk ya, B2 sama B4. Ini tahun 20A. Ini datanya.
Dari sini aku pindahin ke sini. Ini 20A nih. Ini semua 20A. Terus ada tambahan data untuk tahun 20A, variable selling cost-nya itu 5% dari sales. Variable selling cost tuh mana ini ya? 5% dari sales kan, 5% dari salesnya. Salesnya itu kan price dikali sama cost driver ya. Atau kita bisa cari variable selling cost per unitnya itu 5% dikali sama price per unitnya. 5% dikali 180 dapat variable selling cost per unit itu 9. Terus fixed selling and administrative cost were 207, $330 with capacity to handle volume up to twice those of. Jadi dia nih fixed and selling administratifnya itu 207.330 yang bisa mencukupi atau menutup 207 ini tuh 207.000 ini tuh buat Rak. kita ya. Kok layarnya masih PDF ya? Astagfirullahaladzim. Oh ya oke, sorry. Gak apa-apa. Udah jauh lagi enggak deh. Oke, gue bilang 207 nih orang angka dari mana? Udah ya. Udah. Nah, udah. Oke. Aduh. Nah, jadi kan di soal ini problem 27 di Carter. Kita dikasih informasi ini nih, informasi tentang produk B2 sama B4 di tahun 20A. Udah aku pindahin ke sini 20A. Terus ada data informasi tambahan, itu variable selling cost-nya itu 5% dari sales. 5% dari sales kan. Kalau 5% dari sales kan itu berarti kan sales itu kan price dikali unit yang terjual ya. Berarti kalau kita mau cari variable selling cost per unitnya, itu kita bisa 5% dikali sama price per unitnya. Dapat deh variable selling cost per unit 9. Buat si B2, buat si B4 berarti 5% dikali 160. Terus fixed selling and administratifnya 207.330 with capacity to handle. Jadi dia nih 207.330 ini bisa ngehandle kapasitas produksi sampai 2 kali dari yang diproduksi di tahun 200A. Terus itu namanya relevant range-nya. Sampai 2 kali dari produksi di 20A, tahun 20A. Kemudian the present plan facilities provide capacity 60.000 unit yang bisa di jadi apa tuh namanya, ada perusahaan tuh punya apa ya, mungkin bangunan itu yang bisa provide sampai 60.000 kapasitas dan bisa ditingkatkan sampai 100.000 unit dengan catatan nambah biaya 80.000. Dan pajaknya diketahui 40%. Kemudian diketahui ada perubahan di akhir tahun apa tuh namanya? Ini ada data buat tahun 20B. The selling price of B4 is expected to increase by 10%. But no other change are expected in cost or selling price. Jadi nggak ada perubahan di cost-nya, cuman ada perubahan di selling price buat B4. Dia naik 10% kan. Berarti selling cost-nya B4 yang awalnya 160, kita naik 10% jadi 176. Terus informasi B, the sales mix of 20B is expected to be in the ratio of 2 unit dan 2 unit B2 berbanding 3 unit B4. Jadi kan ini dia mix ya. Maksudnya dari dalam 1 tahun itu dia tuh ngejual nggak cuma 1 produk kan, tapi 2 produk. Jadi nanti kita tuh bakal misahin satu paket penjualan di tahun itu. Satu paket itu terdiri dari 2 unit B2 sama 3 unit B4. Terus diminta untuk menghitung unit dari tiap produk yang harus dijual kalau kita mau dapetin net income setelah pajak sebesar 135.000 di akhir 20B.
Nah, ini datanya tadi udah diambil dari soal ya. Nah, kan kita mau cari berapa unit yang harus kita jual supaya kita tuh bisa untung 135.000 setelah pajak. Artinya kita pakainya rumus yang ini kan. Q sama dengan fixed cost ditambah profit dibagi price dikurang variable cost. Oke. Nah, di sini sebenarnya boleh kalau teman-teman mau langsung masukin ke rumusnya, fixed cost-nya berapa, profitnya berapa, price-nya berapa, dan variable cost-nya berapa. Cuman aku di sini cari dulu contribution margin per unit. Biar nggak ribet nanti di rumusnya. Contribution margin per unit itu kan caranya tuh sales price-nya dikurangin sama contribution margin itu kan total revenue dikurang sama total variable cost kan. Tapi kita mau cari per unit, jadi semuanya nih total revenue per unit sama total variable cost per unit sama dengan contribution margin per unit. Sales price-nya 180, kita pakai yang 20B ya. 180, kemudian B4 176, manufacturing cost, variable manufacturing cost per unitnya itu dapat dari mana? DM, DL, variable FOH. 65 tambah 40 tambah 16, 121. Yang ini 40 tambah 40 tambah 16, 96. Terus variable selling cost per unitnya itu dapat dari mana? Dari sini. Tadi kan udah tahu ya 5% dari sales kan. 5% dari 180, 5% dari 176. Data informasi yang diketahui di soal. Kita dapat contribution margin per unitnya itu $50 dan $71,2. Nah, habis itu kita mau cari berapa nih total fixed cost kita. Total fixed cost kita itu bisa cari dengan menjumlahkan ada dua komponen kan di soal ini. Fixed cost ada fixed FOH sama fixed selling and administrative. Fixed FOH-nya itu kita dapat dari mana? Mana nih? Fix FOH-nya kita dapat dari sini kan. Fix FOH-nya kan sama kan. FOH kan fixnya kan fix FOH itu nah dari sini nih, dari soal ini ada informasinya 25. Sama dan di tahun 20B itu di soal dibilang enggak ada perubahan. Jadi kita pakai 25 dikali sama dikali sama volumenya, volume penjualan kita. Kita menjual kan kita ini acuannya pakai yang 20A. Kenapa? Karena fix FOH kan tetap ya. Jadi di tahun berikutnya juga sama. Kita pakainya tadi cara ngitungnya 25 karena sama, mau B2 dan B4 itu sama, taruhnya 25. Jadi 25 tinggal dikali sama 20.000 ditambah 25 dikali 40.000. Dapat 1,5 juta. Kemudian total fixed sale and administrative expense-nya itu ada di soal 207.330. Rak. Ya. Bisa diulang nggak tadi yang fix FOH-nya? Yang 150.000 itu, 1.500.000 tuh. Oke ya, total fixed cost ini dapat dari mana? Di sini kita pakai acuannya itu data dari 20A. Kenapa?
Karena yang fixed cost itu selama dalam relevan range-nya, nilainya atau cost-nya itu tetap sama, nggak berubah. Jadi di 20A dan 20B itu sama, selama masih dalam relevan range. Nah, cara ngitungnya itu gimana? Dari ini kan fixed FOH per unit nih. Fixed FOH per unit. Kita kali sama sales volumenya, kita kali sama berapa volume yang dijual, berapa unit yang dijual. Jadi ini 25 dikali sama 20.000, 15.000 ya kan. 25 dikali sama 40.000, 1 juta ya kan. Jadi di jumlah 1 juta ditambah 15.000, 1,5 juta. Nah, ini total fixed FOH di 20A dan juga di 20B. Karena masih dalam satu relevan range kan. Nggak ada perubahan. Terus Kalau di luar relevan range gimana? kalau di luar relevan range seharusnya itu yang pasti sih ada informasi lagi ya. Jadi misalnya gini, misalnya relevan range-nya kayak tadi ya, mesin itu 100 jam dengan fixed cost-nya itu 50.000. Tapi kalau dia udah lebih dari 100 jam, misalnya ada relevan range baru nih, 100.000, 101.000 sampai 200.000. Itu cost-nya ternyata bukan 50.000 lagi, tapi udah 70.000. Yang kita pakai 70.000 itu. Oh, berarti kayak ada list tabel gitu ya? Jam segini Iya. sampai segini berapa kosnya gitu? Nah, dia biasanya dikasih relevan range-nya, dikasih tuh. Kalau dia bilang mesin maksimum 20.000 jam. 20.000 jam itu relevan range-nya. Kayak gitu. Ini fixed sale and administrative tadi udah di soal ya, 207.000. Kemudian total fixed cost-nya tinggal kita jumlahin nih, 1,5 juta ditambah 207.330. Dapat total fixed cost-nya 1.707.330. Udah dapet nih. Tinggal kita masukin ke rumusnya. Rumusnya total fixed cost masuk nih 1.707.330 ditambah profit. Kita mau profit kita berapa? Kita mau profit tadi 135.000 kan? Tapi setelah pajak. 135.000 setelah pajak. Artinya kalau sebelum pajak berapa tuh net income kita? Caranya tinggal kita bagi sama kalau pajaknya 40% berarti 135.000 ini kita bagi sama 40% dibagi sama 60%. 135.000 dibagi 60%. Kemudian dibagi ini contribution margin per unitnya. P min VC itu kan contribution margin per unit ya. Sama aja nih, price dikurangin total variable cost. Nah, ini tadi baru fungsinya sih rasio tadi di sini. Jadi si contribution margin per unit yang B2 itu dikali sama 2. Nah, tadi perbandingannya kan B2 banding B4 sama dengan 2 banding 3 kan. Jadi si 50 ini contribution margin per unit 50 dikali sama 2 B2, B4 tadi 71,2 dikali sama 3. 2 banding 3. Udah, habis itu kita jumlah, kita bagi. Nah, di sini hasilnya itu 6.162 paket. Di dalam sini itu gabungan antara B2 dan B4. Gimana kita ngeluarin B2 sama B4-nya? Pakai lagi perbandingan yang tadi. Tinggal 6.162 dikali sama 2. Tadi B2 itu 2 kan rasionya. 2, B4 itu kalau untuk B4 itu 6.162 dikali sama 3. Udah, jadi biar bisa dapat profit 135.000 setelah pajak, kita harus menjual produk B2 sebesar 12.000 sekian unit sama B4 18.000 sekian unit. Nah, 27 ini ada yang mau ditanyain nggak? Belum, masih sederhana ya. Oke. Kalau kita lanjut ke 29. Nah, di 29 ini kita tuh diminta buat cari mempertimbangkan
kan ini dikasih 3 alternatif nih. Di sini dikasih 3 alternatif. Kita disuruh milih alternatif mana sih yang lebih menguntungkan buat kita. Nah, pertama tadi kita keluarin dulu data-data yang dipakai dari soal. Ini kemudian nih di soalnya dikasih tahu sales price-nya 400 per unit. Masukin kan 400 per unit sales price-nya. Variable cost-nya 200, masukin 200. Annual fixed cost-nya 100.000 fixed cost. Kemudian after tax profit yang direncanakan, yang pengen dicapai itu 240.000 dengan pajaknya 40%. Terus kita cari lagi data yang bakal dipakai. Untuk 5 bulan pertama, hanya 350 unit yang terjual dengan harga yang kita tentukan. Cuman 350 unit yang berhasil terjual dengan harga yang kita tentukan. Berapa harganya tadi? 400 ya? 400. Jadi dalam 5 bulan pertama kita berhasil jual 350 unit dengan harga 400. Nah, jadi dia ini di sini bilangnya kalau misalnya tetap kita jual dengan harga 400 per unit, nanti si 240.000 objektif kita ini tadi itu nggak akan tercapai. Nah, oleh karena itu ada 3 alternatif pilihan yang bisa dipilih. Yang pertama, ini kita langsung hubungin aja ke soal ya. Soalnya ini dia minta if no change are made to the selling price or cost structure, what is the number of unit? Kita disuruh cari break even point. Kalau misalnya belum dipengaruhi sama si ini ya, belum dipengaruhi sama alternatif ini, jadi cuma pakai data yang di sini. Berapa break even point-nya, BEP-nya. Rumus BEP tadi kan fixed cost dibagi contribution margin per unit atau price dikurang variable cost per unit. Fixed cost-nya kita tahu 100.000, terus dibagi sama contribution margin per unitnya itu 200. Sales price dikurangin variable cost 200. Kita dapat break even point-nya 500 unit. Kemudian nah, kalau misalnya tetap sesuai sama objektif kita tadi yang di awal, profit 240.000, berapa unit yang harus kita jual? Pakai rumus yang sama, cuman si P-nya nggak 0. Masukin kan fixed cost-nya itu 100.000 ditambah sama kayak tadi 240.000 ini setelah pajak. Jadi kalau sebelum pajak kita bagi sama 1 min pajaknya 40%, 60%, 240.000 bagi 60%. Ditambah sama 100.000 dapat 500.000 dibagi sama contribution margin per unit 200. Dapat ternyata kita harus jual 2.500 unit baru bisa kita untung 240.000. Oke, clear ya sampai situ ya. Nah, selanjutnya kita disuruh menentukan nih yang mana dari 3 alternatif di atas yang harus Almo Company pilih. Berikan perhitungan yang mendukung. Nah, kita jabarin dulu nih alternatifnya. Alternatifnya ada 3 kan, ada A, B, C. Kita mulai dari A. The sales price can be reduced by 40. Jadi sales price-nya itu turun 40. Dari yang awalnya 400 turun jadi 360. Oke. Terus 2.700 unit dapat terjual. 2.700 unit terjual. Total fixed and variable cost will stay as budgeted. Tetap sama. Fixed cost-nya tetap sama. Variable cost per unit tetap sama.
Oke, kita cari deh. Profitnya tuh berapa sih, after tax profitnya? Caranya pertama revenue kan dapat dari unit sales dikali price, dapat 972.000. Terus variable cost-nya sama variable cost per unit dikali sama unit sales. Terus after tax profit ini dapat dari mana? Revenue 972.000 dikurang sama fixed cost, dikurang sama variable cost, dikali sama 60%. ya, dikali sama berapa sih pajaknya? 40-an berarti 60%. Iya. Satu. Ya benar. Dapatnya 372.000. Selesai nih alternatif yang A. Lanjut ke alternatif yang kedua. Kita cari pakai cara yang sama buat membandingkannya. Tinggal kita lihat apa aja yang berubah informasinya dari soal. Ternyata di sini variable cost per unitnya bisa diturunkan 25. Yang awalnya 200 turun 25 jadi 175. Terus sales price-nya juga bisa diturunin 30, yang awalnya 400 jadi 370. Terus sales-nya itu diperkirakan 2.200 unit. Nah, nggak ada keterangan tentang fixed cost, kita asumsikan sama. Fixed cost-nya tetap 100.000. Oke, kita cari pakai cara yang sama. Kita cari revenue-nya, price dikali unit sales, variable cost-nya, variable cost per unit dikali unit sales. Terus kita cari profit-nya, 814.000 dikurang 100.000 dikurang 385.000. Terus dipajakin dapat after tax profit-nya 369.000. Sekarang cari pakai alternatif yang ketiga. Alternatif ketiga nih. Alternatif ketiga itu dia bilang cut fixed cost 10.000. Jadi fixed cost-nya potong 10.000 jadi 90.000 dan menurunkan price-nya 5%. Artinya si 400 tadi kan awalnya 400 nih. Turun 5%, berarti kita kaliin sama 95% kan. Jadi 380. Variable cost per unitnya nggak berubah. Sales-nya 2.000 unit. Kemudian kita cari pakai cara yang sama lagi. Price per unitnya dikali sama unit sales, dapat revenue. Kemudian dapat variable cost-nya dari variable cost per unit dikali unit sales. Habis itu kita kurangin revenue sama fixed cost dan variable cost, dapat tax, terus kita dapat profit, terus kita sesuaikan sama pajak. Nah, dari sini kelihatan kan? Yang tadi diminta buat menentukan mana yang paling menguntungkan, mana yang harus dipilih. Nah, dari sini kita lihat yang memberikan tambahan profit paling gede, tambahan after tax profit paling gede itu ternyata alternatif A. Jadi jawabannya yang seharusnya dipilih oleh perusahaan tersebut adalah alternatif A karena memberikan tambahan after profit paling besar. Ini ada yang mau ditanyain nggak? Aman sudah. Insyaallah. Oke ya. Yang lain soal ya, yang lain coba. Lu mulu ki aman. Udah aman. iya Mas. Iya. Yang lain tuh. Aman. Oke. Lanjut ke 2010 ya. Habis ini insya Allah selesai, boleh asar. Tanggung ya. Nah, di P2010 ini kita diminta buat nyari ini break even point. Kemudian berapa kuantitinya dan seterusnya. Jadi lagi ya sama, kayaknya materinya ini tetap nggak terlalu banyak, cuman variasi soalnya banyak banget. Oke, lanjut. Dari soal ini kita pindahin data ini ke tabel biar ngelihatnya lebih enak. Sales-nya, COGS-nya, gross profit-nya, variable selling and administrative expense-nya, fixed cost-nya, income before tax, net income.
Ini nanti kita baca sekalian sama jawab soalnya. Yang pertama, disuruh menghitung estimated BEP, break even point, dalam sales dollar, dalam berarti R ya, dalam mata uang, based on pro forma income statement, berdasarkan income statement ini, jadi belum dipengaruhi oleh informasi di bawah ini. Nah, kita masukin aja rumusnya itu R sama dengan fixed cost dibagi 1 min variable cost dibagi total revenue. 1 min variable cost dibagi total revenue itu sama dengan contribution margin ratio. Nah, jadi di sini salesnya kita cari contribution margin ratio-nya dulu ya, biar nanti tinggal dimasukin ke soal. Salesnya itu 10 juta dari sini, COGS-nya dari sini 6 juta. Terus variable selling and administratifnya 2 juta. Dapat contribution margin-nya 2 juta. Contribution margin ratio tinggal kita bandingin antara contribution margin dibanding sama sales 10 juta. Dapat 0,2. Nah, dapat 0,2 ke sini, rumus ini. Karena 1 min VC per R tadi sama dengan contribution margin ratio, berarti tinggal kita masukin aja 0,2. 100.000 dibagi 0,2 sama dengan 500.000. Oke, nomor 1 selesai. Nomor 2, disuruh hitung berapa break even point, berapa R-nya jika company employs its own salesperson. Nah, jadi si perusahaan ini, kasusnya di sini, dalam menjual produknya itu dia pakai agen. Yang mana agen ini minta komisi sebesar 20% dari salesnya. 20% dari salesnya. Nah, kalau terus karena dirasa kurang efisien, si perusahaan ini tuh menemukan kemungkinan bahwa kalau dia pakai salesperson-nya sendiri atau karyawannya sendiri, bukan agen, itu bakal menghasilkan biaya yang berbeda. Nah, apa aja perbedaannya? Pertama, jika dia ingin menggunakan salesperson-nya sendiri, dia harus mengemploy 3 orang yang masing-masing annual salary-nya 30.000 tiap orang. Annual salary artinya fix ya. Plus commission 5% of sales. Ini variable. In addition, a sales manager will be employed. Nah, tambahan kalau dia mau pakai salesperson, jadi istilahnya di sini kita butuh 4 orang. 3 orang karyawan dengan gaji tetap per tahun 30.000 tiap orang, ditambah ke komisi buat dia 5% dari penjualan, ini variabel kan berarti. Terus ditambah 1 orang lagi, kita butuh manajer dengan gaji tetap per tahunnya 160.000. Oke. Kita masukin lagi ke sini. Tetap pakai data sales yang sama. 10 juta dari sini ya, soal ini ya. Dari sini 10 juta, kemudian COGS-nya 6 juta. Kemudian ada commission salesperson. Karena kita pakai salesperson tadi kan, pakai karyawan kita. Itu berapa? 5% dari sales. Sales kita 10 juta, 5%-nya 500.000. Kemudian kita kurangin sales sama variable cost-nya ini, kita dapat contribution margin. Dari sana kita bisa tahu contribution margin rasionya 3,5 juta dibagi sama 10 juta, itu kita dapat 0,35. Kemudian ini kita menghitung fixed cost-nya.
fixed cost-nya yang pertama tadi ada annual salaries 30.000 tiap tahun buat satu orang. Ini 3 orang berarti 90.000. Kemudian ada fixed cost ini dari informasi sebelumnya 100.000